Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan sejarah biografi Syekh Magelung Sakti, pengelana berambut gondrong dari Mesir. Syekh Magelung Sakti, berdasarkan babat Cirebon, Syekh Magelung Sakti berasal dari negeri Syam, Syria, dengan panggilan Syarif Syam. Ia adalah putra dari Sayyid Abdurrahman Ar-Rumi bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Barakat Zainul Alam. Berbagai versi menyelimuti asal-usul dan riwayat perjalanan tokoh ini. Ada yang menyatakan dari Syam, ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari negeri Yaman, dan ada juga yang menyatakannya berasal dari Mesir. Disebutkan, ia berguru ke beberapa ulama terkenal, Syekh Zatul Ulum di Libanon, Syekh Atijani di Yaman bagian selatan, Syekh Qawi bin Subhan bin Arsi di Beirut, Syekh Asamargondi bin Zubair bin Hasan di India, Syekh Muawiyah As-Salam di Malaita, Syekh Mahmud di Yerusalem, Syekh Zakaria bin Salam bin Zab di Tunisia, Syekh Marwan bin Sofyan Sidrul Muta'alim di Campa. Dalam cerita dan tradisi Cirebon disebutkan sebagai seorang laki-laki Mesir yang gondrong sejak lahir. Sumber lain ada yang menyatakan dari Syam. Beliau dikisahkan berkelana dari satu tempat ke tempat lain, demi untuk mencari orang yang mampu memotong rambut gondrongnya. Ia sendiri dan guru-gurunya tidak mampu memotong rambutnya. Kelainan yang dialami oleh Syekh Magelung Sakti ini, pada nyatanya membuat beliau tak nyaman. Dari rasa ketidaknyamanannya itu beliau kemudian meninggalkan Mesir, untuk berkelana mencari seseorang yang sanggup memotong rambutnya. Tapi setiap negeri yang ia datangi belum ada satupun yang sanggup memotong rambutnya. Ada kisah menarik seputar kedatangan Syekh Magelung Sakti. Beliau mendarat di Cirebon, ketika Nyimas Gandasari sedang melakukan sayembara, untuk mencari suami. Dalam sayembara itu, Nyimas Gandasari menantang para pembesar di wilayah Kesultanan Cirebon, untuk bertarung dengannya. Bagi yang mampu mengalahkannya, maka imbalannya dijadikan suaminya. Dalam sayembara ini, dikisahkan tidak ada satupun para pembesar Cirebon yang mampu mengalahkannya. Syekh Magelung Sakti yang pada waktu itu kebetulan menyaksikan sayembara itu, kemudian terjun ke medan laga. Beliau pun dikisahkan mampu mengalahkan Nyimas Gandasari. Karena merasa Syekh Magelung Sakti sebagai tamu yang tak diundang, Nyimas Gandasari menolak untuk dinikahi Syekh Magelung Sakti, meskipun ia mampu mengalahkannya. Dalam masa-masa kisruh inilah, kemudian Sunan Gunung Jati yang tak lain merupakan guru dari Nyimas Gandasari menengahi. Dari pertemuan pertama antara Syekh Magelung Sakti dan Sunan Gunung Jati inilah, kemudian peristiwa pemotongan rambut Syekh Magelung Sakti itu dilakukan. Syekh Magelung kagum akan kesaktian Sunan Gunung Jati, dan akhirnya memohon untuk diterima menjadi muridnya. Syekh Magelung Sakti wafat di Karangkendala, dan dimakamkan di sana. Makamnya hingga kini dapat dijumpai di Karangkendala, sebuah desa yang kini masuk pada wilayah Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Itulah sekilas tentang kisah sejarah Syekh Magelung Sakti. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.